ketemu lagi kita sekarang di ISOM musim 2024. Ini seri pertama, kita kemarin dapat pole position, artinya hari ini kita start dari nomor 1. Mudah-mudahan kita bisa mimpin balapan sampai selesai tanpa ada kendala. Mobilnya sendiri masih pakai New Agya GR, yang menarik tuh liverynya. Kemudian masih formasi yang sama untuk di TCR 1200, gue sama teammate gue Jordan Johan. Dan tim kita pun memang tahun ini untuk di ISOM sendiri hanya balap di ITCR 1200 dan kita mau fokus di sini. Nanti saksikan terus keseruannya, banyak banget yang nonton, ini seri pertama. Mudah-mudahan seru, videonya juga bagus. So, enjoy the video. Apa kabar, Tok? Alhamdulillah. Nih, boleh nih dipasang dulu mic-nya. Siap. Oke, berhubung lu udah ada di sini, mungkin gue ingin sedikit memberikan pertanyaan nih buat lu. Oke. Ini udah bener belum nih? Itu udah oke. Oke. Oke, sip. Mungkin kita langsung aja ke pertanyaan ya. Boleh. Yang pertama, apa sih yang sebenarnya terjadi saat itu waktu insiden itu terjadi? Sebenarnya gue juga nggak tahu itu kenapa. Gue lagi memimpin balapan di posisi 1 dan sebelum gue nikung gue juga sempat lihat belakang sedikit. Di belakang gue itu kebetulan teammate gue sendiri, namanya Jordan. Jaraknya cukup berjarak lah gitu. Jadi nggak terlalu dekat yang ya nggak mungkin juga dia bakal nabrak gue gitu kan. Tiba-tiba gue lagi nikung gitu, lagi sendiri gitu kan, karena kan lagi nggak nge-fight sama siapa-siapa, itu di lap ketiga ya. Tiba-tiba mobil gue langsung berputar 360 derajat. Nah, di situ gue jujur bingung, ini kenapa gitu, ini siapa yang nabrak gue nggak tahu ini, karena kan terjadi begitu cepat dan di titik yang gue memang nggak nyangka bahwa siapa yang mau nabrak gue, masa iya teammate gue, nggak mungkin. Dan setelah gue balik gitu, gue juga lihat enggak, teammate gue jalan kok mulus-mulus aja. Habis itu mobil gue mati, gue mencoba untuk starter untuk nyalain lagi, bisa nyala, dan gue tunggu sampai semua orang clear dulu, baru gue rejoin the track, karena sudah ada peraturannya di situ bahwa kita kalau keluar dari lintasan dan ingin kembali lagi untuk melanjutkan balapan, kita harus menunggu sampai track itu benar-benar clear, sehingga tidak mengganggu rival-rival yang lain. Kemudian setelah gue balik, gue lihat ada mobil yang ban depan kirinya itu jatuh ke aspal. Gue nggak tahu itu shocknya lepas atau gimana. Pokoknya jatuh begitu, baru di situ gue tahu, oh dia nih kayaknya yang nabrak gue. Tapi belum ada kepastian gitu. Ya udah, dari situ gue mencoba melanjutkan balapan. Habis itu sih langsung safety car, selama 3 lap kalau nggak salah safety car. Gue di paling belakang, gue nggak tahu gimana nih caranya nih mau ngejar ke depan nih, tapi ya udah, Bismillah, kita gas aja gitu. Ya, kan lu ini seorang pembalap nih. Gue pengen tahu nih, dari kacamata lu sebagai seorang pembalap, apakah insiden tersebut seharusnya bisa dihindari nih? Ya, setelah finish dan lihat berbagai video dari teman-teman, dari fans, media, dan banyak orang nonton di situ, setelah gue lihat, ya sangat bisa dihindari gitu, karena memang ya ini bukan maksud gue gini, gue sering ada beberapa dulu kejadian sama pembalap lain gitu, kita nikung berbarengan, dia menyenggol gue gitu ya. Tapi gue masih terima ibaratnya, kenapa? Karena kita masuk ke tikungan berdua.
kita nggak tahu di tengah tikungan mungkin dia agak sedikit membuat kesalahan sehingga nyenggol pintu gue sedikit gitu. Itu sering terjadi. Dan walaupun itu tidak dibenarkan oleh peraturan, tapi gue masih fine gitu. Karena ya namanya balapan, hal itu bisa terjadi. Tapi kalau kemarin, itu bener-bener unnecessary. Kenapa? Gue lagi sendiri di depan, gue lagi nggak nge-fight sama siapapun, tiba-tiba si pelaku nih dari posisi 3 langsung ke depan seperti itu. Gue nggak tahu tujuannya apa, gue nggak tahu perhitungannya bagaimana, tapi menurut gue seorang pembalap pasti sudah tahu gitu bahwa nih kita kalau ngerem segini di titik ini kita bakal dapat apa enggak. Karena ya jujur aja ya, kalau misalnya nggak ada mobil gue yang menghantam, ya dia pasti akan lurus mungkin sampai ke tembok kali, nggak tahu deh. Karena kencang banget gitu. Bukan sekedar senggolan biasa, tapi itu benar-benar kencang banget. Gimana sih mobil biasanya ketabrak tuh cuman ya paling goyang sedikit. Tapi kalau ini benar-benar sampai muter itu kan berarti ya kencang banget. Menurut gue itu sangat-sangat bisa dihindari gitu. Nah, ini kan adalah balapan pertama di tahun 2024. Tetapi kita sudah disajikan dengan insiden yang cukup ramai dan menarik perhatian lah. Atau mungkin bisa kita bilang sebagai salah satu drama balapan di Sentul lah yang paling hot tahun ini. Nah, dan kita juga sudah mengetahui nih keputusan yang dikeluarkan oleh yang berwenang di sirkuit Sentul tersebut. Nah, menurut lo, keputusan tersebut apakah fair atau tidak? Gimana ya? Pertama, bukan kapasitas gue untuk menentukan itu fair atau tidak. Akan tetapi, semua insiden, semua kejadian di dalam track, pasal-pasalnya semua sudah diatur di buku peraturan balap mobil. Setiap tahun itu keluar, kita bisa download, ada di websitenya imi.co.id. Ya, kalau gue pribadi sebagai pembalap, gue balapan masuk ke dalam track, gue pasti sebisa mungkin selalu mentaati aturan. Mau kapanpun itu, mau dari latihan, qualifying hingga race, pasti semaksimal mungkin gue akan berlomba, akan berkendara di dalam track sesuai peraturan yang sudah ada. Mengenai insiden kemarin, ya itu adalah keputusan dari pihak berwenang yang bisa memberikan hukum atau tidak gitu ya. Fair apa nggak fairnya, gue nggak mau ngomong. Kenapa? Satu, bukan kapasitas gue. Kedua, kalau sampai gue ngomong dan dianggap salah sama pihak-pihak ini, nanti bisa bahaya gitu loh. Jadi ya gue berserah aja menerima kenyataannya. Tetapi kalau fans balap, publik, siapapun itu mau menilai sendiri, boleh. Apa acuannya? Kalian bisa download buku peraturan balap. Bahkan kemarin gue sempat lihat ada satu media, dia nulis tentang kasus ini, tapi dia ngebuka dari sisi peraturan di buku merah ini. Menurut gue itu bagus banget, dan setiap orang yang mau menilai kasus ini, menurut gue boleh melihat buku itu menjadi rujukan, begitu. Nah, baik. Mungkin kita bisa berlanjut nih ke pertanyaan berikutnya. Ini kan salah satu insiden yang bisa dikatakan paling besar yang pernah lu alami selama dalam karir balap lu nih. Nah, bagaimana sih kesan lu terhadap insiden tersebut, dan apakah lu sudah bisa berdamai dengan keadaan? Ya, menurut gue siapapun yang balap gitu harus terima risiko ini memang ada gitu. Dan begitu gue ditabrak tuh gue nggak marah sama sekali, gue cuma bingung kok bisa gitu. Kecuali gue lagi fight bener-bener side by side sama rival, terus kemudian ada senggolan, ya itu gue nggak kaget gitu, karena ya sudah biasanya begitu mereka. Tapi kalau kemarin nih gue lagi posisinya memimpin balapan dengan jarak rival yang nomor 2 dan nomor 3 ini cukup berjarak. Jadi gue kemarin tuh lagi di ya kaget, tiba-tiba mobil gue muter 360 derajat. Gue lihat cuman abis itu mobil-mobil pada lewat aja depan gue gitu. Dan gue bingung, tiba-tiba pas ngelihat di depan ada satu mobil
velgnya udah tiduran ke aspal gitu. Gue nggak tahu dari mana ada yang patah. Nah di situ baru gue berpikir mungkin dia nih yang nabrak, tapi gue masih belum tahu siapa yang nabrak, kepastiannya gue nggak tahu. Sampai ketika selesai balap, banyak orang datengin gue, ini banyak banget, ngasih lihat video itu. Dan bener aja, mobil yang roda sebelah kirinya patah itu, ya dia yang nabrak. Gue lihat videonya, oh ini, oke gitu ya. Ya menurut gue ini pasti ada hukumannya lah buat dia gitu kan. Tapi kenyataannya sekarang seperti ini, ya udah gue terima aja. Bukan terima, gue diem aja. Gue nggak mau ngomong karena nanti takutnya bisa jadi tambah salah lagi. Tapi gue berharap sih junior gue ke depannya, adik-adik gue yang baru mau mulai balap atau siapapun itu yang mau mulai balap, tetap semangat, jangan melihat kejadian ini. Tetap aja kalian positive thinking, pokoknya berkarya, latihan sebaik mungkin, bahwa pasti kalau kita niatnya bagus, kita mau berolahraga, kita mau berkarya dengan baik, pasti nanti ke depannya hasilnya akan bagus gitu. Karena kemarin banyak banget orang concern gitu, nelfon atau chat di WA, gimana ya gue mau balap mobil nih, tapi gue takut kayak lo gitu bilang. Ya gue bilang, ya mudah-mudahan ke depannya nggak ada yang kayak begini. Kalau kita semua solid, kita semua pembalap solid untuk balapan dengan baik, balapan secara fair, hormati sesama rival. Gue selalu menghormati rival gue. Kenapa? Kita punya tugas yang sama, kita punya karir yang sama. Kita juga harus menghargai bahwa kita punya risiko yang sama. Jangan tambahin risiko itu ke rival kita. Kenapa? Ya kita nggak pernah tahu dampak terburuknya bisa seperti apa gitu. Ya kita semua berharap lah ya dengan adanya insiden seperti ini bisa menjadi titik untuk semakin majunya dunia balapan di Indonesia. Ya, amin. Biasanya memang gitu. Kalau kita lihat kayak di F1 gitu ya, dari berbagai insiden biasanya diciptakan alat baru atau peraturan baru. Contoh misalnya Ayrton Senna waktu itu meninggal, maka tercipta alat yang namanya Hans. Kalau lu lihat yang gue pakai di leher itu, biar kalau kita tabrakan kayak kemarin leher kita nggak cedera, itu tercipta gitu kan. Dan banyak banget safety devices yang tercipta dari setiap insiden. Peraturan pun begitu, dan gue harap kejadian ini bisa menjadi pelajaran buat semua pembalap dan juga pihak yang berwenang di sirkuit. Nah, dengan adanya insiden yang terjadi nih pada balapan pertama, apa yang kemudian lu persiapkan untuk balapan berikutnya nih? Siapin apa? Yang pasti siapin mobilnya, benerin bumper tuh kemarin hancur ya kan. Gua nggak tahu bumper bisa dikasih penguat lagi gak ya gitu biar nggak copot. Enggak sih, gue tetap sama spiritnya kayak kemarin. Bahkan gue lebih terpacu gitu ketika ada masalah-masalah seperti ini, membuat gue semakin gue harus bekerja lebih keras lagi nih gitu kan. Karena kan kalau logikanya kalau gue makin kencang lagi ya pasti kan nggak bakal terjadi nih hal-hal kayak gini gitu kan. Yang pasti tetap berusaha lebih maksimal, positive thinking, gas terus, lupain masalah-masalah seperti ini, akan tetapi tetap jadi catatan. Dan kalau bisa semua pembalap bisa lebih melihat bahwa balapan lebih fair tuh jauh lebih baik. Balapan dengan menghormati rival kita tuh akan jauh lebih fun gitu. Dan semoga semua orang yang ingin ikut balap ke depannya tetap ingin ikut balap terus, jangan mundur, karena masalah ini tuh ya hanya sedikit, tapi ke depannya bisa banyak prestasi yang bisa lo ukir.